Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sana Fadia Saki Weriawan, absen 6. Saya Kaila Korisa Diarifa, absen 16. Saya Rahel Zuat, absen 32. Saya Saskia Nalia, absen 36. Kita akan membahas materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu apa sih? Mau tahu selengkapnya? Ikutin kita terus ya. Dadah. Kerajaan Mataram kuno atau biasa dikenal sebagai Kerajaan Medang adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berdiri sejak abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini awalnya di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Terutama candi-candi besar seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. Mataram kuno dikenal karena warisan budayanya yang sangat luar biasa. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Namun dalam perkembangannya Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti yang berbeda. Yang pertama yaitu dinasti Sanjaya, yaitu Hindu aliran Siwa, dan yang kedua itu dinasti Syailendra, yaitu Buddha aliran Mahayana. Kedua dinasti ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah Mataram kuno, seringkali bersaing dalam kekuasaan. Ekonomi Kerajaan Mataram kuno berbasis agraris, dengan sawah dan irigasi sebagai sumber utama mata pencaharian rakyat. Wilayah Mataram yang subur mendukung produksi beras dalam jumlah besar. Perdagangan juga berkembang, terutama setelah kerajaan mulai berhubungan dengan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara serta Cina. Sistem pemerintahan Mataram kuno berbentuk monarki, di mana raja dianggap sebagai penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan absolut. Raja juga memiliki hubungan erat dengan para pendeta Hindu dan Buddha yang menjadi penasihat spiritual kerajaan. Kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 akibat beberapa faktor, antara lain yang pertama, tekanan dari Sriwijaya. Konflik berkepanjangan dengan Sriwijaya melemahkan Mataram secara ekonomi dan militer. Yang kedua, bencana alam. Letusan Gunung Merapi dan bencana alam lainnya menghancurkan wilayah kerajaan dan memaksa perpindahan ibu kota. Yang ketiga, serangan dari Sriwijaya. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Dharmawangsa Teguh diserang oleh pasukan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Wurawari, menyebabkan kehancuran ibu kota dan runtuhnya kerajaan. Setelah kehancuran Dharmawangsa, Mataram kuno benar-benar runtuh. Namun, warisan kerajaan ini tetap berlanjut dalam bentuk kerajaan baru yang didirikan oleh keturunan Dharmawangsa, yaitu Kerajaan Medang Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Pada abad ke-8, dinasti Syailendra naik ke tampuk kekuasaan dan menggantikan dominasi dinasti Sanjaya. Syailendra dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana dan memiliki hubungan erat dengan Sriwijaya. Pada masa mereka, Candi Borobudur dibangun sebagai mahakarya Buddha terbesar di dunia. Selama masa kejayaan dinasti Syailendra, kerajaan Mataram menjadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Hubungan dengan Sriwijaya dan Cina berkembang pesat serta pengaruh budaya India semakin kuat, namun persaingan antara dinasti Syailendra dan Sanjaya terus berlangsung. Pada abad ke-9, Rakai Pikatan, seorang raja dari dinasti Sanjaya, menikahi Pramodawardhani, putri dari dinasti Syailendra. Peristiwa ini membawa penyatuan dua dinasti yang sebelumnya bersaing. Rakai Pikatan kemudian membangun Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang menjadi simbol kebangkitan kembali pengaruh Hindu di Mataram. Pada akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-10 terjadi bencana alam besar seperti letusan Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian wilayah Mataram. Selain itu, tekanan dari kerajaan Sriwijaya semakin meningkat, memaksa pemindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan oleh Empu Sindok, pendiri dinasti Isyana. Pada sekitar tahun 929 Masehi, ia memindahkan ibu kota ke daerah sekitar Jombang, Mojokerto, atau Kediri.
Meskipun runtuh, Mataram kuno meninggalkan banyak warisan budaya dan sejarah yang masih bertahan hingga kini. Contohnya, Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia, peninggalan dinasti Shailendra. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, peninggalan dinasti Sanjaya. Yang ketiga, Candi Sewu, Laosan, Kalasan, bukti kemegahan arsitektur Hindu-Buddha di Nusantara. Yang keempat, sistem pertanian dan irigasi. Teknik pertanian dan dikembangkan di Mataram masih digunakan dalam sistem pertanian modern di Indonesia. Kerajaan-kerajaan penerus seperti Kerajaan Kahuripan, Kediri, Singasari, dan Majapahit juga banyak mengadopsi sistem pemerintahan dan budaya dari Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, arsitektur, dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun mengalami banyak tantangan dan akhirnya runtuh, pengaruhnya tetap terasa hingga saat ini melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh seperti Borobudur dan Prambanan. Warisan Mataram kuno menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia dan terus dipelajari serta dihormati sebagai salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Nusantara.